Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan bahas tentang banyaknya ya aduan ataupun komentar-komentar teman-teman yang mengatakan bagaimana sih cara kita mengatasi untuk pinjol tidak sebar data, apalagi untuk pinjol ilegal yang memang senjatanya memang mengancam kita dengan mengirimkan data-data atau sebar data kita ke kontak-kontak yang sudah mereka retas, sehingga ini menyebabkan kita panik duluan. Jadi untuk teman-teman semua yang udah terlanjur mengajukan pinjaman di pinjaman online ilegal namun gagal bayar dan nggak bisa melihat ataupun nggak bisa kena mental, istilahnya ya, kena mental karena data disebar, ditambah lagi dengan WA ataupun chatting dari DC yang bikin kita down. Jadi teman-teman harus perhatikan, jangan panik sebelumnya. Saya rasa banyak di antara teman-teman di sana atau di luar sana yang udah banyak mengalami gagal bayar. Itu sebenarnya gagal bayar bukan berarti sengaja nggak bayar, mungkin dananya yang tidak ada atau dananya yang kurang cukup atau tidak cukup. Nah, di sini ada beberapa tips untuk teman-teman agar bisa menghindari ataupun tidak panik ketika pinjol sebar data, apalagi pinjaman online ilegal. Nah, silakan disimak baik-baik, jangan sampai gagal paham. Oke, kita langsung aja check it out. Nah, berikut cara agar pinjol tak sebar data. Jadi, sekali lagi saya menghimbau buat teman-teman yang sudah terlanjur gagal bayar di ilegal maupun legal, jangan panik. Ya, jadi banyak-banyaklah sering men-scroll atau mereview salah satu channel ataupun di Google, teman-teman bisa lihat di situ banyak cara agar data kita tidak disebar. Nah, yang pertama yaitu tolak akses kontak. Nah, salah satu cara agar tidak disebar oleh pinjaman online dengan menolak akses aplikasi. Seperti yang diketahui ya, untuk pinjaman online hanya bisa diakses secara online melalui ponsel. Untuk pinjaman online ilegal yang tidak bertanggung jawab itu sering melakukan peretasan informasi pribadi kita yang ada di handphone kita sebagai senjata utamanya dalam melakukan penagihan. Padahal untuk pinjaman online legal di sini mereka hanya mengakses mikrofon, kamera dan juga lokasi atau GPS. Mereka tidak pernah mengakses yang namanya kontak pribadi ataupun aplikasi pribadi yang ada di handphone kita. Nah, untuk menghindari hal tersebut, jadi teman-teman perlu memblokir akses kontak dan media aplikasi pinjaman online. Untuk pemblokiran ini bisa dilakukan dengan menonaktifkan izin aplikasi pinjaman online teman-teman pada menu settingan di handphone kita. Jadi jangan pernah mengakses berupa kontak, gambar atau hal apapun yang bersifat pribadi. Nah, yang kedua, lakukan pembayaran pinjaman tepat waktu. Jadi untuk hal ini yang harus teman-teman lakukan yaitu kita selalu catat ya kapan jatuh tempo pinjaman kita, kapan waktu yang diberikan oleh pinjaman online ini, batas waktu untuk kita membayarnya. Nah, umumnya untuk pinjaman online ilegal ini menjalankan akses terornya dan ancaman karena kita tidak melakukan pengembalian pinjaman sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan jatuh tempo. Karena itu, untuk membayar cicilan secara tepat waktu menjadi cara agar data tidak disebar oleh pinjaman online selanjutnya. Nah, sebelum melakukan peminjaman, teman-teman harus mengetahui legalitas dan memahami mekanisme kerja dari pinjol tersebut, termasuk konsekuensinya jika kita tidak membayar. Namun jika ini sudah terlanjur, teman-teman segera lunasi pinjamannya dan juga
uninstall kembali aplikasi pinjol tersebut dari ponsel teman-teman. Nah, yang ketiga, laporkan pinjol ilegal ke polisi. Karena maraknya pengaduan mengenai pelanggaran pinjaman online ini melalui otoritas jasa keuangan, Polri dan Kominfo, Kemenkop UKM dan juga Bank Indonesia juga telah membentuk komitmen pemberantasan pinjol ilegal guna menindak tegas dan memberi efek jerah pada pinjol yang tidak berizin. Jadi jangan takut, walaupun teman-teman pernah mengalami gagal bayar di pinjol ilegal, jangan panik duluan, karena kita sudah oleh pemerintah sudah diberikan jalan bahwa jika kita mengalami pengancaman ataupun ada ancaman dari pihak luar ataupun DC dari pinjol ilegal, teman-teman berhak mengadukan hal tersebut ke kantor polisi guna kita meminta perlindungan secara mental ataupun secara fisik kepada kepolisian apabila nanti kalau DC pinjol ilegal itu langsung datang ke rumah dan bertindak kekerasan. Jadi jangan takut dan juga jangan panik. Nah, yang keempat, teman-teman bisa laporkan pinjol ilegal ke OJK. Jadi, selain ke polisi, teman-teman bisa membuat pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Caranya juga cukup sangat mudah. Teman-teman bisa melalui WhatsApp atau juga kontak resmi OJK yang bisa teman-teman dapatkan di websitenya atau di salah satu media sosial resminya. Tentunya yang sudah centang biru. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengirimkan email ke Satgas Waspada Investasi. Kemudian jika terbukti melakukan tindak kejahatan, maka nanti aplikasi pinjol ini akan segera diblokir oleh OJK melalui Satgas Waspada Investasi ataupun OJK, yang dimana untuk saat ini sudah berhasil memblokir sekitar 3.516 entitas pinjol ilegal. Nah, yang kelima, buat kesepakatan. Artinya untuk menghindari penyebaran data oleh pihak pinjol, teman-teman bisa membuat kesepakatan dengan pihak pinjaman online mengenai cara penagihan yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan. Nah, jika telah disepakati, teman-teman dan pihak pinjol juga harus membuat surat perjanjian supaya tidak terjadi masalah di masa mendatang. Nah, biasanya untuk pinjaman online legal ya, itu pengalaman saya pribadi, jika memang kita belum bisa membayar sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan ketika kita dihubungi oleh pihak pinjol tersebut, teman-teman silakan angkat teleponnya, jangan pernah lari, jangan pernah hilang tanpa kabar. Silakan teman-teman angkat teleponnya atau balas WhatsApp-nya dengan baik-baik, dan di sana mereka pun juga akan menagih dengan baik-baik, dan teman-teman bisa membuat kesepakatan kapan teman-teman janji untuk membayar, apakah bisa minggu depannya atau tunggu gajian atau tunggu dana cair atau kapan. Nah, nanti pihak pinjol pun akan menerima dengan senang hati karena kita membuat kesepakatan bersama untuk agar tidak terjadi masalah di akan datang. Itu bisa teman-teman lakukan dan juga tidak menambah beban pikiran teman-teman karena sudah membuat kesepakatan. Nah guys, itu 5 cara saya agar pinjol ini tidak sebar data. Dan tetap selalu ingat, teman-teman jangan panik duluan jika terjadi hal-hal yang mengenai mental teman-teman. Pokoknya tetap berpikir jernih dan jangan lupa ceritakan ke keluarga terdekat atau orang tua, suami atau istri, agar mereka mengetahui bahwa kita memiliki pinjaman dan nanti akan dicari solusi oleh keluarga kita. Pokoknya untuk masalah ini jangan pernah disimpan sendiri atau dipendam sendiri. Nah, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.